Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, janganlah kiranya kau tarik kerahiman-Mu dari kami, tetapi semoga Engkau berkenan menampakkan kasih setia-Mu seturut janji-Mu kepada Abraham. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada hari Selasa dalam masa Prapaskah yang ketiga diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun
harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, atau bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja pada hari Selasa dalam masa Prapaskah yang ketiga, berbicara mengenai pengampunan. Timbul pertanyaan dari Petrus kepada Yesus, sampai berapa kali kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Pertanyaan ini diajukan Petrus kepada Yesus, yang jawabannya kemudian diberikan dalam bentuk perumpamaan. Melalui cerita perumpamaan ini, Yesus hendak mengajarkan keutamaan belas kasih kepada para muridnya. Bentuk konkretnya adalah pengampunan. Dasar dari setiap tindakan mengampuni adalah kasih Allah. Bahwasanya kita telah menerima kasih dari Allah yang selalu mau mengampuni kesalahan dan dosa kita. Maka setiap murid Yesus harus dipanggil untuk meneladani kasih Allah dengan cara mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman diampuni, diterima dan dicintai oleh Allah itu harus diresapkan dalam kesadaran kita agar dapat menggerakkan hati untuk mengampuni sesama secara tulus, total, dan lemah lembut. Pengalaman itu juga akan memampukan kita untuk merasakan kesesakan sesama, mendengarkan jeritan permohonan sesama, memaklumi kemalangan yang sedang dialami sesama, dan pada akhirnya juga mencintai sesama. Dengan demikian, pertobatan membimbing kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin berbelas kasih, lemah lembut, murah hati, peka, mendengarkan jeritan kemalangan orang lain yang remuk redam hatinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, supaya kita bisa mengampuni, maka kita juga harus terlebih dahulu merasakan pengampunan. Setiap saat kita telah diampuni oleh Allah dengan belas kasih-Nya yang luar biasa. Pengampunan dari Allah itu akan mampu kita rasakan apabila kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat berarti bukan hanya sibuk dengan diri sendiri, tetapi juga perlu membenahi relasi kita yang kurang beres dengan Tuhan dan dengan sesama. Dari pihak kita diminta keterbukaan untuk memberikan pengampunan tulus kepada sesama yang bersalah kepada kita, karena kita terlebih dahulu mengalami belas kasih dan pengampunan dari Allah dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang
yang sungguh telah merasakan betapa Allah mengasihinya, betapa Allah mencintainya dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh jatuh bangun menjalani kehidupan sebagai murid-murid Yesus, akan mampu pula mengampuni sesama yang menyakiti hatinya. Memang para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengampuni memang kata-kata yang mudah diucapkan, tetapi dalam praktek nyata hidup seharian kita sangat sulit untuk kita mengampuni. Apakah kita mampu memberikan pengampunan atau maaf kepada orang yang sungguh-sungguh telah melukai hati kita? Apakah kita masih mau berdamai dengan orang-orang yang telah membuat kita jatuh dalam kemalangan, penderitaan, dan sebagainya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tetapi kalau kita memang sungguh-sungguh mau menjadi murid Yesus yang sejati, maka tidak ada kata lain daripada harus rela untuk mengampuni. Karena dengan mengampuni itu sendiri, kita sendiri dibebaskan dari penderitaan yang kita alami. Ambillah contoh, katakanlah misalnya saya sangat marah dengan seseorang yang menyakiti hati saya. Rasa marah dalam hati saya itu, dalam diri saya itu, suka tidak suka akan membuat saya juga sebenarnya menderita. Tetapi ketika saya mampu mengatakan bahwa saya mengampuni engkau, saya memaafkan engkau, maka dengan demikian rasa marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam diri saya akhirnya akan menjadi hilang juga. Karena rasa marah, benci, dendam telah hilang dari diri saya, maka saya akhirnya juga bisa hidup merdeka, bebas sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena telah terbebaskan dari belenggu, amarah, benci, dan dendam yang membuat saya tidak bisa membangun relasi yang baik dengan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Prapaskah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk sungguh-sungguh semakin menyadari kerapuhan kita. Maka mari kita memberi pengampunan kepada sama kita, karena dengan mengampuni kita juga diampuni. Dengan memberi kita menerima. Dengan mengasihi kita juga dicintai oleh Allah dan sesama. Semoga perlindungan ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang rela saling memberi pengampunan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.